untuk pesan buat kita semua bahwa Dia serius atas gereja ini. Amin. Saudara dan saya harus terlibat dalam pergerakan Tuhan di tempat ini. Amin. Saudara jangan lihat apa yang terjadi sekarang, tapi lihat janji Tuhan. Lihat janji Tuhan yang ajaib di tempat. Bagaimana Tuhan yang bekerja di tengah-tengah gereja ini dengan luar biasa. Step by step luar biasa. Dia yang akan membuat yang tidak ada jadi ada. Dia membuat dari yang kecil jadi besar, ya. Amin. Dia akan memberi solusi, dia akan memberikan jalan keluar, dia akan tampilkan orang-orang yang mendukung gereja ini. Serius saudara. Yesaya 60 itu persis dengan keadaan dunia ini. Kekelaman, kegelapan menutupi bumi, ya. Pernah baca ya? Yesaya 60 ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Bahkan dikatakan seluruh dunia, seluruh bumi yang mengalami yang namanya kegelapan. Tapi, nah, ajaibnya, terang Tuhan terbit atas kita, kemuliaannya itu bercahaya, bersinar atas kita. Yesaya 2 juga berkata bahwa gunung rumah Tuhan itu akan tegak berdiri mengatasi gunung-gunung yang ada di dunia ini. Dan orang dari segala suku dan bahasa dan bangsa akan berbondong-bondong datang ke gunung Tuhan. Ngapain? Cari itu pengajaran yang benar itu mana sih? Jalan kebenaran dan hidup itu siapa? Yeremia 29 ayat 13 berkata gini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Artinya apa? Tuhan akan membuat kita menemukan Dia. Syaratnya adalah dengan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari wajah. Kita harus betul-betul yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itulah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara baca nanti Roma 8. Semua baca itu luar biasa. Ya, dikatakan Roma 8 ayat 1, di dalam Tuhan tidak ada lagi perbudakan, tidak ada lagi hukum. Ya, jadi saudara, Roh Kudus itulah yang akan membuat kita setiap hari menjalani keadaan sulit ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan ingatkan ini dasar-dasar sekali ya. Karena ini penting sekali kita untuk menghadapi tahun-tahun ke depan. Ayat yang ke-6 dan ke-7 berkata, Kolose 2, ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selamanya. Tidak memiliki kepercayaan lain di luar Yesus. Ini penting sekali saudara. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan benci dengan dosa. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan mengampuni orang lain. Kalau kita bergaul dengan Tuhan setiap hari, kita akan suka memberi. Amin. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan tunduk pada otoritas. Amin. Kita akan sepakat dengan pemimpin. Itu Yesus. Setiap hari. Ya, ada masalah, jangan langsung cari solusi di luar. Tak boleh. Carilah bersama dengan Roh Kudus. Yang gereja ini akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saya nggak tahu nanti jadinya bagaimana, tapi doakanlah, kawalah gereja ini. Tuhan lagi berkenan di tempat. Saudara dan saya harus terlibat pergerakan di tempat. Serius. Tuhan katakan jangan main-main di tempat ini. Nah, yang kedua itu berakar dan dibangun di atas Yesus. Yesus adalah pokok angkut dan kita caranya. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan ya, dan aku di dalam kamu, di dalam kita, di dalam saya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan. Jadi tidak ada syarat apapun ya, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan berbuah. Ya, tidak akan berbuah. Tinggal itu bukan hanya hari Minggu ibadah gitu ya, terus hanya hari Minggu aja. Jadi agama itu bukan itu. Tinggal di dalam Tuhan itu betul-betul yang melekat dengan Tuhan, tertancap di dalam Tuhan.
Kita baca firman Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita sepakat dengan pergerakan di gereja itu tinggal di dalam Tuhan. Amin. Janjinya berkata, ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Ya, barang siapa tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Tuhan tidak bilang hanya berbuah aja, tapi berbuah banyak. Berbuah itu apa? Wah, banyak sekali. Orang yang tadinya marah-marah jadi lemah lembut. Orang yang suka dendam, suka mengampuni, berbuah. Orang yang pelit jadi suka memberi. Orang yang penakut jadi berani di dalam Tuhan. Orang yang ragu-ragu mendoakan orang padahal dia sudah ingin doakan jadi mau berbuah. Itu berbuah. Tadinya di gereja diam-diam aja jadi melayani. Itu berbuah. Dan harus berbuah banyak. Apapun yang kita lakukan berhasil. Berbuah banyak. Ya, usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, ya, itu berhasil, itu berbuah banyak. Dan kita bersaksi kepada saudara-saudara kita yang belum diselamatkan, keluarga kita yang belum diselamatkan, itu berbuah dan berbuah banyak sekali. Ya, saudara itu jadi Tuhan luar biasa. Tinggallah di dalam Tuhan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak bisa. Di luar Yesus kita tidak bisa. Makanya kita itu harus berangkat betul di dalam Tuhan. Tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa hanya Yesus sebagai simbol. Tidak bisa, saudara. Yesus itu ya aku orang Kristen, aku percaya Yesus. Tidak hanya sampai situ. Kita harus berbuah banyak. Kita harus mengalami Yesus. Kita harus seperti Yesus. Kita punya karakter seperti Yesus. Ya loh, harus sampai itu. Makanya kita nanti bisa berbuah lagi. Dan engkau jangan heran, orang akan datang. Ya, orang-orang belum diselamatkan akan datang kepada kita. Di dalam Zakaria 8 kalau nggak salah, satu orang Yahudi akan dipegang puncak jubahnya oleh 10 orang dari berbagai bangsa. Itu seperti kayak jubah dan bukan ditarik. Tolong aku, muridkan aku, ajar aku, karena kami tahu ada Tuhan di dalam hidup. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ngeri ya? Artinya, saudara, kita tidak punya pilihan lain. Kalau mau setengah-setengah, ya suam-suam kuku, Wahyu berkata engkau dimuntahkan, buat sama Tuhan. Setengah-setengah, ya suam-suam, melayani, enggak, ya suam-suam. Jadi kadang iya, kadang enggak. Tidak panas, tidak dingin. Tuhan katakan mending kamu dingin sekalian. Kalau kamu mau ingin kudus dan dosa, kamu di tengah-tengah, setengah kudus, setengah dosa, Tuhan gak suka. Mending kamu berdosa sekalian. Mending kamu kudus sekalian. Aku gak mau setengah-setengah, tak muntahkan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan terimanya. Aduh, betapa ajaibnya ya. Tinggal di dalam Tuhan berbuah banyak, ya kan? Apabila kita suka baca firman, membaca Alkitab, ya, katakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan terimanya. Ayat yang ke-8, terus dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi sebenarnya kalau kita berbuah banyak, kita jadi berkat, kita membaca firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, kita berdoa dan Tuhan beri, dan kita diberkati melimpah, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, kelimpahan keuangan. Itu sebenarnya tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan, supaya kita diberkati berlimpah-limpah, bludak, saudara. Itu kerinduan Tuhan. Kesembuhan itu berkat, kelepasan itu berkat, bersaksi dan orang terima Yesus, wow, itu berkat. Bayangkan saudara, waktu kita bersaksi ya,
Kepada gak usah jauh-jauh saudara kita lah ya, yang masih hubungan darah dengan kita, atau paman kita atau apa, kita bersaksi dan dia bertobat. Ya, aku terima Yesus sebagai Tuhan. Wah, saudara gembira gak? Gembira banget. Nah, hidup yang semakin kuat teguh dalam iman. Ya, Yosua 1 ayat 8, janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ya, hidup semakin kuat teguh dalam iman, yaitu dengan kita merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Amin. Nah, ya, oke. Next, hidup yang melimpah dengan ucapan syukur. Ya, berakar, bertumbuh dan hidup dalam ucap syukur, saudara. Filipi 4 ayat 6 ayat sampai 7. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Ya, janganlah khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah itu dalam doa dan ucapan syukur. Berdoa. Ini saya suka sekali firman. Markus 11 ayat 24. Apabila kamu berdoa, kata Yesus, percayalah bahwa kamu sudah menerima. Kamu berdoa untuk apa? Percayalah kamu sudah menerima itu dalam doa, dan itu akan diberikan. Nah, dikatakan Alkitab berkata Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Jadi Elia ini adalah nabi besar pada waktu zamannya, nabi yang luar biasa. Elia ini tidak mati, saudara, tapi diangkat oleh Tuhan. Lewat apa? Kereta berapi. Bagaimana urapan apinya Elia itu luar biasa. Bagaimana dia berkata, hujan tidak akan turun di Israel, tidak akan turun 3,5 tahun, kering kerontang. Tapi firman berkata Elia itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Kuncinya apa? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada waktu di atas gunung Karmel, dia berlutut sampai 7 kali. Dia berkata kepada bujaknya, kepada asistennya, apa yang terjadi? Oh, Nabi, ada awan sebesar telapak tangan sudah naik. Oke. Katakan kepada Ahab, suruh dia pulang. Kalau nggak dia akan terhambat oleh hujan deras. Dalam sekejap mata, tiba-tiba langit gelap gulita. Hujan yang sangat deras turun atas Israel. Yesus juga Tuhan kita yang ajaib. Pelayanannya 3 tahun lebih di dunia itu bisa maksimal karena dia banyak berdoa. Itu Yesus. Sampai detik-detik dia mau digantung di kayu salib, dia berdoa, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Apapun masalahnya, apapun problema, masalah anak-anak, masalah keluarga, ya doakan, pasti terjadi mujizat. Hidup yang melimpah dengan ucapan syukur. Jangan khawatir tentang apapun juga, tapi berdoa. Saudara baca dalam Yohanes 16 ayat 24, ya, sampai saat ini pun kau belum minta apa-apa dalam namaku, mintalah, ya, supaya penuhlah sukacitanya. Ya, itu Yesaya 16. Kita tidak mendapat apa-apa kalau kita tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2. Jangan biarkan rumah kita, diri kita jadi sarang penyakit. Amin. Balikkan menjadi tempat rumah doa, tempat baik Allah, tempat Tuhan di dunia. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bagian kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara baca lagi. Amin, saudara. Jadi pagi ini kita belajar bagaimana Yesus harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Engkau dan saya harus berakar betul-betul di dalam dia. Kita harus betul-betul teguh di dalamnya. Jangan pernah lepaskan Yesus. Seperti tadi, ya, pokok anggur tadi. Kita harus tertancap jelas di pokok anggur ini. Supaya apa? Kita berbuah. Saudara jangan, ya, kau dan saya harus berbuah baik. Amin. Untuk memuliakan Tuhan. Engkau dan saya harus diberkati. Tubuh jiwa kita harus diberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Banyak yang ajaib terjadi di tempat ini, Tuhan. Engkau
Engkau ingin menunjukkan sebenarnya Tuhan kemuliaan-Mu di tempat ini. Sebenarnya Engkau ingin menunjukkan perkenanan-Mu ada di tempat ini. Biar tempat ini jadi seperti kandang, gereja ini jadi seperti kandang. Jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, biarlah mereka berbuah banyak. Hidup mereka semua tertancap dengan kuat di pengolah Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak berbuah, semua berbuah. Bahkan berbuah lebat dan lebat. Biar gereja ini, jemaat ini Tuhan memuliakan nama Tuhan, sehingga dunia tahu bahwa Tuhan ada di tempat ini. Banyak jiwa-jiwa akan datang ke rumah Tuhan. Kemegahan rumah Tuhan di tempat ini akan terjadi Tuhan. Kemegahan yang akan datang itu melebihi daripada kemegahan yang sudah-sudah. Itu janji-Mu di Hagai 2. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saudara, sekarang saya katakan, berdoa, sembahlah Tuhan, bacalah Alkitab, terus lakukan itu. Bangun mesbah keluarga, bangun mesbah pribadi. Kau akan melihat bagaimana hidupmu akan diubah Tuhan, hari demi hari demi hari. Dan kau akan melihat pertolongan Tuhan, bahkan menyaksikan dan mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan. Percayalah saudara. Bapa, hamba berdoa, biar setiap firman yang telah kami terima, kami dengar, biar itu semua jatuh di tanah yang subur di dalam hati kami. Tuhan, biar itu seperti firman-Mu berkata bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Dan terus lanjutkan pergerakan atas jemaat-Mu, atas gereja. Lanjutkan lebih dahsyat lagi Tuhan. Sehingga apa yang tidak pernah kami pikirkan, bayangkan, dan tidak pernah timbul dari hati kami, biar itu jadi. Biar itu jadi. Kami tidak mau membatasi Engkau, karena pikiran kami terbatas. Rencana kami dan rencana-Mu sungguh jauh Tuhan, seperti langit dan bumi. Biarlah Tuhan Kau lanjutkan semua. Engkau yang memulai pekerjaan yang baik ini, Engkau sendiri yang akan meneruskan, bahkan menyelesaikan dengan cara yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur buat hari ini, siang di dalam nama Yesus. Darkness, my God, that is who